Menurut sebuah legenda, di tengah hutan Amazon terdapat sebuah kelopak bunga ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Selama berabad-abad banyak ekspedisi pergi mencari air mata penyembuhan. Tidak ada yang lebih terkenal dari konquistador Aguirre yang bertekad untuk memiliki kekuatan air mata bulan. Tapi hutan melindungi air mata itu dan sejarah akan memberitahu perjalanannya berakhir dengan kegagalan. Tapi legenda bercerita lebih. Dirinya ditemukan oleh penjaga pohon dan dirawat oleh mereka. Lalu dia menuntut mereka memberikannya mata panah suci, kunci untuk menemukan air mata bulan, dan Aguirre menyerang mereka tetapi hutan membela. Aguirre dan penakluknya diambil dan dikutuk. Mereka tidak pernah bisa meninggalkan sungai lagi dan tidak pernah bisa pergi ataupun mati. Scene beralih ke tahun 1916. Seorang lelaki sedang menerangkan bahwa legenda air mata bulan bukan hanya sekedar mitos. Jika mereka bisa menemukannya, maka kelopak itu bisa merevolusi pengobatan modern. Ia meminta akses ke arsip eksklusif mereka untuk melakukan ekspedisi. Tetapi mereka menolaknya. Lalu seorang wanita pergi dari ruangan itu dan sepertinya ia memiliki niatan yang tidak baik. Si wanita tadi mengganti kostum untuk mengelabui orang-orang yang ada di sana. Serta ia mengendap-endap membuka sebuah kotak untuk mengambil suatu benda. Lalu datang seseorang yang nampak disegani untuk mengambil benda yang sama, namun benda itu sudah tidak ada. Saat hendak pergi, si wanita tadi ketahuan dan ia harus berusaha melewati hadangan para petugas. Saat bersamaan, si lelaki yang berpidato tadi juga diusir keluar gedung. Karena terdesak, si wanita memberikan kotaknya, beruntung ia bisa selamat dan rupanya dalam kotak itu sudah diganti. Si lelaki tadi marah karena seorang petugas salah mengucapkan namanya. Sebagai gantinya, ia ingin tahu siapa wanita tadi. Joachim, good. Rupanya kedua insan ini adalah kakak beradik, yang dimana Lily sebagai adik, ia berambisi untuk menemukan kelopak bunga ajaib dan MacGregor yang nampak anggun, ia terpaksa mengikuti kemauan adiknya. Beralih ke hutan Amazon. Seorang pemandu wisata sedang memperbaiki mesin kapalnya yang mengalami masalah. Hampir saja para turis mengalami insiden, namun Frank dengan tenang mengatasinya, tetapi mereka nampak kesal kepada Frank. Lalu Frank memandu para turis dan menunjukkan berbagai keindahan flora dan fauna serta sedikit atraksi. Di sudut lain, Lily dan kakaknya tiba di Portobello, Brazil, dan mereka dimata-matai oleh seseorang. Lily akan menemui Tuan Nilo untuk mengamankan perjalanan mereka. Beralih ke Frank, ia harus merelakan uangnya untuk membayar hutang kepada seorang saudagar serta mereka menahan mesin kapal milik Frank. Tak ingin diam saja, Frank membuntuti si saudagar untuk mengambil mesinnya kembali. Lalu Lily datang untuk menemui Mr. Nilo. Frank yang sedang mengotak-atik laci, ia berusaha untuk tidak meladeni Lily, akan tetapi setelah mendengar tentang uang, ia berubah haluan. Lily meminta untuk mengantarnya ke hulu ke arah pegunungan Andes Peru tempat air mata kristal. Frank heran kenapa Lily memakai celana, karena mungkin waktu itu masih belum familiar wanita memakai celana. Frank juga menanyakan dari mana Lily mendapatkan peta itu. Lily menjawab ia mendapat dari ayahnya dan peta itu digambar oleh kartografer Aguirre dan ayahnya selalu menceritakan dongeng itu sejak ia kecil. Frank hanya tertawa mendengarnya. Frank bisa mengantarkan Lily namun dengan berbagai resiko. Di antaranya ada suku Puka Micuna yang suka memakan daging manusia. Frank mengaku kehilangan kunci lacinya dan Lily bisa membukanya dengan mudah. Sekarang mereka akan bernegosiasi. Setelah tawar-menawar, akhirnya mereka menyepakati satu harga. Tiba-tiba datang MacGregor bersama Mr. Nilo dengan negosiasi harga yang lebih tinggi. Setelah menyadarinya, Lily membatalkan kesepakatan bersama Frank, tetapi Frank melihat sesuatu yang dibawa Lily dan langsung menawarkan harga yang murah kepadanya. Tiba-tiba datang seekor macan tutul. Dengan gagahnya Frank bertarung dengan si macan tutul itu hingga ia bisa mengusirnya pergi. Thank you. Setelah melihat kejadian itu, Lily bersedia diantar oleh Frank dengan harga yang disepakati. Rupa-rupanya si macan tadi adalah peliharaan Frank dan ia macan jinak. Karena dirasa MacGregor membawa barang terlalu banyak, Frank menyeleksi barang-barang yang akan dibawa. Di sisi lain, Lily diculik sekelompok orang tanpa Frank sadari. Saat bersamaan, para pengawal Mr. Nilo akan menangkap Frank, lalu ia pun tancap gas tanpa Lily. Di sudut lain, Lily dengan keahliannya berhasil meloloskan diri, lalu MacGregor menyadarinya dan Frank mencoba menemukan Lily.
Setelah berhasil melawan mereka, Lily memilih jalan lain ketimbang harus berenang untuk menuju ke kapal. Ternyata Lily tidak bisa berenang dan rupanya orang-orang yang mengejarnya ingin merebut benda yang dibawa Lily. Beralih ke Joachim, anak buahnya melapor mereka gagal menangkap Lily. Tak tanggung-tanggung, rupanya ia menggunakan kapal selam hanya untuk menangkap Lily. Kini Frank dalam bahaya karena Joachim menembaki kapalnya. Saat torpedo diluncurkan, beruntung Frank bisa mengatasinya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan disuguhi lumba-lumba air tawar serta sedikit candaan. Lily merekam perjalanannya dengan kamera untuk mendokumentasikan perjalanannya. Saat berada di persimpangan, Lily memilih untuk mengikuti jalur peta, namun Frank menolaknya karena jalur yang dipilih jeram dan berbahaya. Namun Frank harus menuruti keinginan penyewanya. Di sudut lain, Joachim merencanakan sesuatu yang berbau kutukan. Lalu Frank memutuskan untuk berlabuh karena malam akan tiba. Setelah makan malam, McGregor berniat memanjakan diri. Sementara itu, Frank dan Lily memperdebatkan air mata bulan. Jika Lily mendapatkannya, ia ingin sebuah revolusi ilmiah untuk menyelamatkan banyak nyawa. Lily berpendapat ia rasa tidak perlu mengenal seseorang untuk peduli. Tetapi berbeda dengan Frank, ia rasa tidak perlu peduli dengan siapapun. Tiba-tiba McGregor berteriak karena kaget, dan Lily menjadi kesal kepada Frank karena ia terbongkar lagi kebohongannya. Beralih ke Joachim, ia mendatangi tempat Aguirre dan anak buahnya dihukum. Setelah meneteskan air sungai, muncullah 2 ekor ular yang mungkin menjadi jelmaan Aguirre. Lalu Joachim menawarkan kesepakatan untuk menemukan air mata bulan yang bisa membebaskan kutukan Aguirre, dan Aguirre harus membawa mata panah kepadanya. Setelah disepakati, Joachim membebaskannya dari segel kutukan. Kembali ke Frank menyuruh macannya untuk mencuri mata panah yang akan disimpan oleh McGregor. Mereka mulai memasuki jeramnya. Frank menawarkan kepada Lily apakah ia ingin kembali, namun Lily tetap ingin lanjut. Situasi mulai berbahaya. Dengan segenap keahliannya, Frank berhasil meloloskan diri dari mara bahaya. You did good, pal. Setelah itu mereka menepi sejenak. Lalu McGregor menceritakan sedikit tentang adiknya yang ditanyakan oleh Frank bahwa Lily sedari kecil ia selalu mengejar hal-hal yang tak masuk akal. Dan di sisi lain, Lily menyelinap masuk ke kamar Frank. Ia melihat-lihat ruangan itu. McGregor menceritakan kenapa ia bersedia ikut bersama adiknya dalam perjalanan itu. Saat dirinya terpuruk, adiknya selalu ada di sampingnya, dan untuk itu ia akan mengikutinya kemana saja adiknya pergi. Saat kembali ke kapal, Lily mempertanyakan yang ia temukan. Rupanya Frank juga sama, ia memburu air mata bulan. Frank mengakuinya, namun ia sudah lama vakum. Frank sudah mencarinya kemana-mana, namun tidak ia temukan. Semua itu karena Frank tidak memiliki mata panah. Tiba-tiba datang sebuah serangan suku pedalaman. Mereka dibawa ke Headhunter yang merupakan tempat mengerikan untuk dituju. Lalu Frank menawarkan penawaran kepada ketua suku itu untuk melepaskan mereka. Ketua suku ingin sesuatu yang dimiliki Lily, yaitu anak panah, jika mereka ingin hidup atau mereka akan dikuliti. Tetapi Lily bersikeras tidak akan memberikannya, dan Lily mencoba untuk melawan mereka. Rupa-rupanya suku itu adalah teman Frank dan mereka sudah merencanakannya, dan lagi-lagi Lily kena prank. Setelah itu Lily meminta untuk menerjemahkan tanda dalam anak panah itu. Setelah mendapatkan jawaban tempatnya yang berada di Laguna Rota, Lily memutuskan akan pergi sendirian tanpa Frank dan kakaknya. Karena Lily sudah tidak percaya kepada Frank, lalu ia membayar upah Frank. For such wonderful service. Di sisi lain, McGregor menunjukkan sesuatu kepada para suku. Tidak lama kemudian datang sebuah serangan makhluk aneh. Frank mencoba melawan mereka, begitupun dengan yang lain. Manusia madu berhasil mengambil anak panah, namun Frank takkan membiarkan itu terjadi. Frank ditusuk oleh Aguirre, tapi ia berhasil merebutnya dan memberikannya kepada Lily. Kini Lily harus menjauh dari pandangan sungai agar Aguirre tidak bisa menangkapnya. Saat Lily hampir tertangkap, hukum alam menyeret Aguirre dan pasukannya karena mereka terlalu jauh dari sungai.
Dan Aguirre semakin berambisi untuk mengambil mata panah setelah melihatnya. Mereka juga membutuhkan air mata bulan untuk menghilangkan kutukannya. Lalu si manusia madu mengirim lebahnya kepada Joachim untuk memberikan informasi. Saat Lily sedang mencari McGregor, ia menemukan Frank yang rupanya masih hidup. Pedangnya juga masih tertancap di dadanya. Frank mengungkapkan identitasnya bahwa nama aslinya Francisco dan ia berusia 400 tahun yang tidak bisa mati. Meski sempat tidak bisa percaya, Lily harus membantu Frank mencabut pedangnya. Setelah selesai, Lily akan melanjutkan kembali perjalanannya tanpa McGregor yang mengalami patah kaki. Beralih ke Joachim, ia mendapatkan infonya. Kembali lagi ke Frank, ia menceritakan kisahnya. Ayah Frank seorang tentara bayaran yang direkrut ayah Aguirre. Ketika ayahnya Frank meninggal, Frank dibawa dan diasuh bersama Aguirre seperti saudara. Di kemudian hari, putri Aguirre bernama Ana sakit keras dan Aguirre tak ingin kehilangannya. Lalu ia bertekad untuk menemukan air mata bulan. Mereka memulai ekspedisinya dan Frank mulai memetakan Amazon. Jadi Franklah kartografer Aguirre. Lalu satu demi satu dari mereka mati, tetapi Aguirre takkan menyerah. Dan kemudian suku pedalaman datang. Mereka pasti sudah mati jika tidak ditolong oleh mereka. Serta keajaiban kelopak itu nyata. Kekuatannya dibuka oleh Chip dan putrinya. Aguirre semakin senang karena ia semakin dekat untuk menemukan obat untuk putrinya. Tetapi ia menjadi tidak sabar. Aguirre menuntut mereka memberikannya mata panah, namun mereka menolak. Lalu kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Di sini Frank menyelamatkan sang putri karena ia jatuh cinta kepadanya. Sang ketua pun mengutuk mereka semua sebelum ia wafat, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan sungai atau hutan akan membawa mereka kembali ke sana. Aguirre membenci Frank karena mengkhianatinya. Mereka bertengkar lagi dan lagi. Lalu Frank membuat sebuah jebakan di dalam gua di mana hutan tak bisa membawa mereka kembali ke sungai. Dan selama 300 tahun hutan merusak tubuh mereka yang mengubahnya menjadi monster seperti sekarang. Setelah itu Frank menjalani kehidupannya dan membuat kotanya sendiri, dan ia pun memutuskan untuk mencari air mata bulan. Beralih ke McGregor, ia ditawan Joachim, dan dihadapkan dengan pilihan memberitahu di mana kakaknya atau penduduk Pukamacuna diratakan. Kembali ke Frank, ia menanyakan bagaimana Lily bisa mendapatkan mata panah itu, dan Lily memberitahukannya. Lalu Lily bertanya apa yang akan dilakukan Frank ketika menemukan pohon itu. Tentunya Frank ingin mengangkat kutukannya. Frank ingin beristirahat setelah sekian lama ia hidup. Keesokan harinya Frank dan Lily tiba di Water of Stone. Lalu Frank mengeceknya ke dalam air dan di sana seperti ada sebuah ruang dengan tuas di dalamnya. Karena celahnya sempit, terpaksa Lily harus penyelam untuk bisa masuk ke sana. Setelah dibujuk Frank, akhirnya ia mau melakukannya. Dengan penuh perjuangan dan doa, Lily bisa menekan tuas itu dan air pun mulai menyusut. Mereka senang karena berhasil menemukan tempat yang hilang. Lily mengajak Frank untuk hidup di London, namun Frank rasa tidak. Setelah penantian yang begitu lama, ia rasa sudah waktunya ia beristirahat. There is no London for me after this. Di sudut lain, Joachim juga ada di sana. Ia menyandra McGregor dan hal itu membuat Lily menyerahkan anak panahnya. Joachim berambisi untuk memenangkan perang dan memerintah semua generasi yang akan datang. Di bawah komando Joachim, kapal Frank mulai masuk ke dalam gua dan di sana ada pohon raksasa yang sudah mati. Joachim mendesak Lily untuk menghidupkannya kembali karena Lily tahu caranya, namun Lily tidak mau. Saat Lily akan dieksekusi, Frank menyanggupinya dan ia meminta untuk membebaskan Lily serta ia meminta satu kelopak bunga. Dirasa memiliki kendala, Lily disuruh membantu Frank, namun Lily juga meminta satu kelopak bunga. Maka dari itu kelopak bunga jatah Frank harus diberikan kepada Lily dan Frank berkata Lily harus membunuhnya jika ia menginginkan itu. Lalu mereka memulai menyisir petunjuknya dan keajaiban pun datang. Tanpa basa-basi, Lily menembak Frank hingga jatuh ke dalam air. Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk memetik kelopaknya. Di sisi lain, Frank melumpuhkan para pengawal Joachim yang berada di perahunya. Setelah berpacu dengan cahaya bulan, kelopak bunganya berangsur menghilang, namun Lily berhasil mengambil satu dan hanya satu-satunya. Joachim datang untuk mengambilnya, tetapi Lily menjatuhkan kelopak itu dan Frank berhasil menangkapnya.
Tiba-tiba muncul Aguirre dan tentaranya. Ia menyerang Joachim yang sudah berkhianat. Saat Lily akan diserang, Frank menunjukkan kelopak itu dan mereka berbalik arah jadi menyerang Frank. Frank berniat untuk memblokir sungai dengan menabrakkan perahunya. Sebelum itu, ia harus berjibaku melawan 4 monster sekaligus. Di sisi lain, Joachim masih hidup, namun itu tidak bertahan lama karena McGregor dengan mudah bisa melumpuhkannya. Rupanya kelopak itu ada pada McGregor, lalu air sungai tertutup dan alam mengurung mereka kembali termasuk Frank. Dengan kekuatan segala doa, Lily mengorbankan kelopaknya untuk Frank dan dirasa tidak berhasil, Lily pun bergegas pergi. Akan tetapi ia kurang sabar dan doanya pun telah terkabul. Frank terbebas dari kutukannya. Bukan hanya itu, sinar rembulan mengintip dan kelopak pun tumbuh satu. Mereka kembali dan McGregor membawa kabar gembira. Ia menyampaikan penemuannya serta sekarang ia tidak butuh bantuan asosiasi para hadirin. Di sisi lain, Frank sedang belajar mengemudi bersama Lily dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.